Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ustadz Prof. Zainuri MA PhD yang dirahmati oleh Allah. Semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Bapak Ibu, para pemirsa di rumah juga demikian. Semoga malam hari ini sehat dan penuh keberkahan bersama seluruh keluarga. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menghadirkan Prof. Zainuri yang akan membahas tentang fenomena gerakan radikalisme yang lagi mencuat beberapa minggu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Prof. Zainuri, Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Kalau kemarin Prof. Zainuri, Pak Din ditanya ketika kita daring bersama tentang Islam dan peradaban dunia, Pak Din radikalismenya itu apa sih? Dan itu yang disematkan sama Pak Din. Nah, Pak Din seperti nanti Prof. Zainuri akan menerangkan lebih detail lagi soal radikalisme itu. Kalau radik itu adalah akar, maka akarnya umat Islam, kita-kita semua itu adalah syahadat tadi itu. Maka kalau lantas orang seperti Pak Din diviralkan dan kita bersyukur, memunculkannya radikalisme yang lagi viral pada akhir-akhir ini bukan dilatar belakangi oleh gerakan terorisme atau ada gembong terorisme yang ditangkap, tetapi gara-gara karena menuduh Pak Din itu sebagai orang radikal dan luar biasa tanggapan masyarakat. Bahkan teman-teman Pak Din yang Kristiani, yang Buddhis, yang Hindu, yang non-Islam itu membela mati-matian. Nah, kalau orang semacam Pak Din itu dianggap radikal, lah, Prof. Zainuri itu lebih-lebih banyak radikal itu. Yang banyak studi tentang radikalisme itu nanti Prof. Zainuri itu akan banyak cerita. Jadi kalau latar belakangnya itu di Suriah dan di Irak, mari kita lihat latar belakangnya mengapa mereka itu seperti itu. Apakah begitu saja tidak ada hujan, tidak ada angin, lantas mereka membuat bom bunuh diri kayak di Palestina dan lain sebagainya. Mereka adalah mempertahankan hidup mereka, akidah mereka ketika mereka diporak-porandakan oleh kekuatan asing itu. Nah, malam hari ini kita ngaji bersama, mohon Prof. Zainuri dijelentrek-jelentrekan agar umat itu tahu radikal itu apa sih Prof. Zen? Lah Prof. Zen yang banyak mengamati sejak awal, saya tahu persis Prof. Zen sangat mumpuni untuk studi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi begini, saya dikasih waktu berapa menit, Mas moderator? Sakarpe. Sebelum saya menguraikan tentang PowerPoint yang sudah ada, istilah radikal sendiri kan memang dipopulerkan bukan dari kalangan Muslim sendiri ya, sama seperti istilah-istilah yang lain yang itu umumnya kan memang berasal dari istilah dunia barat. Ada satu pandangan yang menarik terkait dengan istilah, dan dalam konteks ini yang saya contohkan itu ada hubungannya dengan radikal itu.
Kata Mbah Adam itu guru saya, Charles J. Adams, guru saya. Karena bagaimanapun juga tradisi akademik saya ini juga dibentuk oleh dia, termasuk dia dan lain sebagainya, dalam melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama oleh dia. Ia mengatakan, Mbah Adam mengatakan, bahwa suatu istilah itu nggak bisa dilepaskan dari konteks di mana, kapan istilah itu muncul. Nah, ini penting, karena banyak istilah-istilah yang kemudian kita lalap gitu aja tanpa melihat konteks asal dan tempat di mana istilah itu muncul. Karena itu mungkin suatu istilah itu berlaku untuk satu tempat, tapi tidak untuk tempat lain. Berlaku untuk satu masa, tetapi tidak untuk masa lain. Apa contohnya? Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Adam itu. Saya ngambil kuliah dia itu 6 semester loh, 1 tahun. Istilah fundamentalisme ini ada hubungannya dengan radikal, karena sebagian orang kemudian mengatakan bahwa fundamentalisme itu adalah ideologinya kaum radikal. Lah apa fundamentalisme itu? Istilah ini kan dulu marak pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan akhir-akhirnya aja agak tergeser dengan radikal, teroris, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat konteksnya dengan Islam kayak apa. Fundamentalisme itu adalah sebuah fenomena yang terjadi di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum Kristen. Kristen yang saya maksudkan di sini adalah Protestan, bukan Katolik. Jadi Kristen Protestan, awal abad ke-20 di Amerika. Sebuah gerakan yang ingin kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Kristiani. Dalam rangka menentang pengaruh daripada modernisme, terutama yang paling menonjol tempo hari itu adalah teori evolusinya Darwin itu, yang mengatakan bahwa kita semua itu kan sebetulnya berasal dari spesies, ya, makhluk lain. Lah apa dasar fundamentalisme? Disebut kaum fundamentalis karena mereka percaya pada 5 prinsip pokok ajaran Kristiani. Jadi belum ke situ nanti. Apa itu? Pertama yaitu bahwa kaum fundamentalis itu adalah kaum yang percaya, satu, kepada otoritas kitab suci. Nggak ada yang paling benar di dunia ini kecuali kitab suci. Lah dalam konteks ini kitab suci yang dimaksudkan kaum fundamentalis Kristen itu yaitu Injil. Yang lain itu nggak benar, yang benar itu hanya kitab suci. Yang kedua, percaya bahwa Nabi Isa menurut mereka, Yesus Kristus, lahir dari perawan Bunda Maria. Yang ketiga, yakin. Nah, jadi keyakinan yang fundamental ini yakin bahwa Yesus Kristus itu mati di salib dan merasakan sakitnya dalam rangka untuk menebus dosa umat manusia. Yang keempat, yakin tentang adanya mukjizat. Yang kelima, bahwa kitab suci yang diyakini oleh kaum Kristen Protestan itu adalah kitab suci yang tertulis di dalam bahasa asli. Nah, kitab suci asli Injil itu ya bahasa apa Pak Sultan? Bahasa Ibrani. 5 prinsip inilah yang menjadi dasar keyakinan kaum Kristen fundamentalis itu. Karena itu pada saat istilah fundamentalisme itu diboyong ke dunia Islam, orang Islam nggak bereaksi. Kenapa?
Loh sama aja, kaum fundamentalis itu semua orang Islam itu fundamentalis kalau dasarnya itu adalah 5 keyakinan itu. Kecuali yang 1, yang 3 tadi. Umat Islam tidak percaya bahwa Yesus Kristus mati disalib. Enggak, hanya itu aja. Tapi tentang otoritas kitab suci, ya toh? Nabi Isa itu lahir dari Sayyidati Bunda Maryam. Ya. Yang keempat percaya adanya mukjizat. Dan yang kelima tadi bahwa kitab suci itu tertulis dalam bahasa asli. Di kita semuanya itu kita yakini. Kita itu meyakini bahwa Al-Quran itu tertulis dalam bahasa asli saat wahyu diturunkan. Berbeda dengan Injil. Injil kan ada versi bahasa Indonesia, ada versi Inggris, ada versi bahasa Arab dan sebagainya. Lah kita Al-Quran ya sudah aslinya. Kalau toh kemudian itu ada terjemahannya, itu kan gandeng antara asli dan terjemahannya. Jadi atas dasar ini kemudian ya umat Islam itu nggak apa-apa dikatakan fundamentalis. Karena sesungguhnya keyakinan kaum fundamentalis sama dengan keyakinan umumnya umat Muslim. Tetapi kemudian pada saat istilah ini fundamentalisme dikaitkan dengan gerakan politik yang ingin mendirikan negara Islam secara paksa, baru kemudian umat Islam bereaksi. Dan pengembangan istilah itulah yang kemudian sampai dekade yang cukup lama dipakai untuk tuduhan-tuduhan umat Islam yang aktif dalam politik kekuasaan itu disebut kaum fundamentalis. Dengan makna bukan yang pertama tadi, tapi fundamentalis konotasi mananya lebih pada politik kekuasaan yang itu dilakukan dengan cara kekerasan. Karena itu muncul kemudian komando jihad, teror Warman, Warsi di Lampung, pembajakan Woyla di Indonesia loh ya, ini pada tahun 80-an itu. Nah, nanti kita bicarakan di konteks terakhir. Dan semua peristiwa itu ada kaitannya dengan menjelang pemilu diadakan. Nah, menarik ini sistemnya. Jadi itu sebenarnya. Jadi fundamentalisme ini kemudian beralih makna bukan pada yang pertama yang prinsip tadi, tapi kemudian sangat dibatasi hanya pada konteks politik yang dikaitkan dengan keinginan untuk mendirikan, untuk meraih kekuasaan dengan cara kekerasan. Itu yang terus dikembangkan. Sehingga istilah-istilah ini kemudian menjadi labeling terhadap politisi Islam yang macam-macam kena itu. Nah, inilah. Jadi fundamentalisme itu tadi saya katakan bahwa ini menjadi ideologi kaum radikal. Kenapa dikatakan itu? Karena dengan dasar kepercayaan 5 tadi yang ada di kasus kaum Kristen Protestan di Amerika itu. Atas dasar kepercayaan ini mereka itu bersikap rigid. Rigid itu apa? Kaku, merasa benar sendiri, ya toh. Jadi tidak menerima pendapat orang lain. Tekstualis, literalis itu kata orang yang melakukan penelitian. Saya merujuk aja. Nah, itu kan kemudian ya sangat luar biasa bagaimana kemudian kalau sudah orang di labeling seperti itu, ya. Dan itulah yang sampai sekarang digunakan sebagai warna ideologi kaum radikal. Jadi Pak Sultan dan bapak-bapak, para pemirsa, ibu yang lain, dari situlah kemudian ya istilah radikal itu sering dipakai dan muncul. Apa sesungguhnya radikal itu? Saya katakan di situ kan sebetulnya radikalisme itu kan merupakan penolakan terhadap kondisi sosial politik yang ditandai dengan ketidakpuasan yang luar biasa tentang kondisi yang ada, yang ingin dirubah, dan cara perubahannya itu biasanya dilakukan oleh kaum radikalis itu dengan cara-cara yang ekstrim juga, dan biasanya melakukan tindakan kekerasan. Itu radikal. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya sejarah awalnya itu konteksnya kan terkait dengan kondisi sosial politik
Ya. Tapi di dalam perkembangannya, ya, radikal atau gerakan radikal itu dikaitkan dengan berbagai ragam fenomena. Jadi karena itu Bapak Ibu dan saya sekalian, radikalisme menurut saya itu ada dua. Ide dan pikiran, dan yang dua tindakan. Apa ide dan pikiran yang disebut radikal itu? Yaitu sikap non kompromis terhadap pendapat orang lain. Ya. Saya nggak terima pendapatnya Pak Sultan. Wis pokoknya aku. Ini mau ciri daripada kaum fundamentalis kan itu sikapnya. Jadi sikap non kompromis terhadap pendapat orang lain dan ada keinginan untuk memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain diterima. Jadi radikal tidak hanya gerakan, tidak hanya tindakan, tapi juga omongan, ide, gagasan. Kita melihat itu. Sekarang aja kita melihat bagaimana kemudian influencer dan buzzer ya berhadapan dengan sebagian kelompok yang mengkritisi tentang kondisi yang dinilai kurang sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Jadi masing-masing influencer yang merasa benar ya sudah, right or wrong is mine ya, benar atau salah ya itulah kita harus pertahankan. Ya pendukung rejim dan para pengkritik. Sayang di kita kan nggak ada kelompok oposisi itu, padahal sebetulnya itu kan harus ada di DPR. Tapi semuanya kan ingin dikooptasi. Saya nggak tahu kepentingannya apa ya itu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks bernegara yang demokrasi, ya. Kedua ini sama-sama penting, pemerintah dan kelompok oposisi. Oposisi menjadi penyeimbang, ya, untuk kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh rejim, dan itu biasa dilakukan di negara demokrasi. Ya karena negara kita ini demokrasi, nggak tahu demokrasi apa, sehingga semua partai politik kan kemudian berlomba ya, untuk diakui sebagai bagian daripada kekuasaan. Sehingga kalau kemudian orang-orang di DPR ini mengkritiki pemerintah, isone kok ngeritik tok, ngomong tok. Ya memang penggaweane DPR itu ya ngomong. Nggak mungkin DPR tiga fungsi itu. Nah, tapi yang kontrol kan nggak berjalan. Jadi itu. Jadi kalau kita melihat DWA itu kan mainstream pandangan, ide, pendapat, pikiran kan ada dua itu. Masing-masing pihak kan nggak kompromi terhadap pendapat orang lain. Dan ada keinginan untuk mempertahankan pendapat sendiri diterima oleh orang lain itu. Bapak Ibu dan saya sekalian, lah selain definisi radikal yang saya sebutkan di atas tadi, sebetulnya proses ya toh, munculnya tindakan atau gerakan radikal itu sebetulnya teorinya begini loh Pak, bahwa radikal itu hanya muncul pada umumnya itu dalam situasi kondisi sosial politik yang sedang kacau. Dalam kehidupan yang tenang-tenang saja kemudian ada gerakan teroris, gerakan radikal, itu perlu dipertanyakan. Jadi secara keilmuan akademis kajian itu, gerakan radikal itu muncul ya, pada saat situasi sosial politik yang sedang kacau. Contohnya mana? Kalau kemudian orang menunjuk Timur Tengah, ya kayak gitu itu. Ya. Itu kan ada kondisi yang disequilibrium, ketidakimbangan kondisi sosial politik, yang itu memunculkan kemudian gerakan-gerakan radikal itu. Lah prosesnya itu biasanya gerakan radikal itu muncul karena seseorang merasa atau kelompok merasa tidak punya peran serta di dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Persoalan diri sendiri yang menyelesaikan orang lain.
Contohnya mana? Ya Arab itu, konflik Arab Israel itu yang menyelesaikan mana? Kan orang lain. Siapa orang lain? Amerika dan Barat. Jadi mereka orang Arab dikadali itu. Apakah lewat media lembaga politik internasional yang nanya PBB? Enggak dianggap. Ya akhirnya mereka kan frustrasi karena itu isolasi. Wes, enggak perlu melu. Ya akhirnya kan mendorong kemudian gerakan-gerakan yang ada di Palestina itu bom bunuh diri. Karena diplomasi ya mereka dikalahkan, ya toh. Bukan karena nggak benar, ya benar. Orang sekarang kan mainnya kekuasaan toh. Siapa yang berkuasa gitu. Nah, dalam konteks dunia siapa yang berkuasa? Karena itu sebetulnya dunia itu tenang itu masih ada blok-blokan dulu itu, blok timur dan blok barat. Begitu superpower itu hanya satu, wah ini yang susah. Ya. Isolatif, ya, menyendiri, reaktif di dalam merespon persoalan dan sering menggunakan kekerasan dalam memecahkan persoalan. Itu proses terjadinya gerakan-gerakan radikal itu. Dan yang gini ini banyak terjadi di Timur Tengah. Kalau kemudian di Indonesia, apa alasannya? Ini loh. Bapak Ibu dan sekalian, oleh karena itu, sebelum ini apa nih? Sebelum stereotyping ini. Ya, bahwa gerakan radikalisme itu muncul dalam fenomena yang beragam. Jadi bukan hanya dalam konteks politik ya, agama sekarang tarik, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena itu ini konteksnya terkait terutama radikal dalam bentuk pemikiran dan ide tadi. Maka seorang sekuler pun berpotensi jadi radikal. Jadi yang radikal bukan hanya kelompok agama, dan agama itu bukan hanya Islam, dan Islam itu bukan hanya aliran ini. Tidak. Kalau jenengan amati kan dalam beberapa aspek kita temukan radikalis itu. Ya. Selama ini yang dituduh kan kelompok konservatif. Modernis enggak, sekuler enggak, liberal enggak, globalis enggak. Paling konservatif dan nasionalis itu radikal. Tapi sebetulnya enggak. Tapi yang terjadi kan kemudian agama ini menjadi objek yang menarik sampai sekarang ini sebagai sarang daripada gerakan radikalis. Dan agama kalau kita tarik lebih sempit lagi, tuduhannya pada Islam. Jangan lihat betapa kemudian penggiringan opini ke Islam itu luar biasa. Yang dianggap sebagai satu-satunya ya representasi daripada gerakan radikal. Ya mudah-mudahan ini nggak benar. Walaupun sesungguhnya perlakuan seperti ini nggak benar gitu. Oleh karena itu kemudian stereotyping, yang tadi Mas, stereotyping Islam radikal menjadi menarik sekarang ini, Pak Sultan. Jadi bukan yang lain. Dan ini dilakukan yang saya sebut politisasi radikalisme ini sebagai alat untuk menghegemoni bangsa lain, negara lain, ya. Saya contohkan ini, mohon maaf kalau salah, tapi melihat pengalaman yang saya amati selama ini dan nanti akan saya ungkapkan sebagian data-datanya itu, ya. Ya Barat terhadap dunia Muslim. Kenapa Islam yang menjadi sasaran? Karena negara Barat itu nggak ingin hegemoni mereka itu terganggu oleh potensi yang dimiliki oleh umat Muslim. Umat Muslim itu memiliki dunia Muslim itu memiliki potensi. Kalau itu di-manage secara bagus, Barat itu merasa habis itu. Lah apa itu potensi itu?
Jadi dunia barat ini saya ambil dari pengakuan Samuel Huntington di dalam The Clash of Civilization itu. Bahwa dunia muslim itu punya potensi yang luar biasa, yang itu kalau di manage habis itu barat. Pertama yaitu SDA, sumber daya alam. Natural resources. Barat sudah merasakan betapa sakitnya pada saat sumber daya alam itu dimanfaatkan, digunakan, dimanage oleh negara-negara muslim untuk menghadapi barat. Pak Yusuf mungkin masih menangi itu tahun 70-an, Dr. Yusuf ya. Saya nggak tahu Pak Sultan nih, wis lahir apa belum. Tahun 70-an, negara-negara OPEC apa? Negara pengekspor minyak yang itu didominasi oleh negara-negara Arab Timur Tengah Muslim. Hanya satu aja yang bukan negara Muslim, yaitu Venezuela. Apa yang terjadi? Tahun 70-an itu kan negara OPEC mengembargo minyak, pengiriman minyak ke barat. Barat gulung komeng. Gulung komeng apa, Pak? Pak Sultan nggak dikasih sangu, nangis gulung komeng, jadi kelosotan yang tanah itu. Itu saya merasakan betapa sakit ya pada saat minyak sangat dibutuhkan, lalu kemudian tiba-tiba dipotong. Itu akhirnya kan mempengaruhi dan menghambat industrialisasi industri negara barat, terutama Amerika itu kolaps. Asia itu kemudian Amerika dengan ya kemampuannya ya kirim uang eksplorasi ke daerah timur minyak. Mereka yang ada di barat sumber minyak di stop dulu, nggak usah dieksplorasi. Kalau timur habis baru mereka eksplorasi. Itu yang kedua, sumber daya manusia. Itu barat takut loh pada dunia Islam itu. Kita itu sekitar 1,5 M dari 7,2 M ya penduduk dunia. Jadi kalau sumber daya manusia seperti ini di-manage betul sebagaimana barat memanage masyarakat mereka, habis itu. Kenapa? Sajane wong timur itu lebih cerdas daripada orang barat. Mohon maaf ya, bukan rasis ya, karena berdasarkan penelitian di University of Guelph pada tahun 90-an yang meranking IQ tertinggi bangsa etnik di dunia itu. Pertama yaitu keturunan Mongoloid. Siapa Mongoloid? Kita, Asia Timur. Dan ini dibuktikan di Amerika Utara itu anak-anak sekolah dasar menengah itu yang ikut kejuaraan Science and Technology. Itu yang juara masih keturunan Asia, India, Jepang, Cina. Indonesia memang belum kemampuan otaknya tinggi, cerdas. Jadi ini loh. Jadi bangsa timur sebetulnya memiliki itu. Yang kedua baru kulit putih, yang ketiga kulit hitam. Menarik. Tapi buku itu kemudian nggak nyebar, takut dianggap rasis. Ya. Saya datang di sana pertama dengar isu itu tahun 90. Jadi ini, oleh karena itu apa langkah Barat? Ambil itu nanti ada konflik kepentingan antara Barat dan dunia Timur, terutama Islam. Orang-orang seperti ini diharapkan akan membantu kepentingan mereka. Ya termasuk saya kan, sekolah dibiayai oleh mereka. Ya, cuman persoalannya kan harus proporsional. Yang mana yang benar itulah yang kita dukung. Ya.
Di semangat kita ini jelas keadilan harus ditegakkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, potensi ekonomi, ya. Jangan lupa pada saat Barat itu mengalami resesi ekonomi, ya. Dunia Islam kan tenang-tenang saja. Nah, saya kira Indonesia walaupun kayak gitu, tapi haji aja antrinya sudah 20-25 tahun. Resesi enggak itu? Enggak. Yang resesi itu kan para pejabat yang selama ini termanjakan oleh fasilitas. Kalau kita-kita ini kan enggak, ya toh. Jadi itu, karena itu pada saat Barat resesi, banyak klub-klub olahraga sepak bola Inggris dibeli oleh konglomerat Arab Muslim Timur Tengah. Ya, banyak itu di Amerika, Eropa juga banyak yang dibeli itu. Dan itu salah satu faktor yang kemudian mendorong di Inggris itu pembangunan masjid itu dipermudah karena ada pemain-pemain Muslim, ya. Padahal kalau secara normal itu sangat sulit orang minta izin untuk membangun ibadah masjid itu, terutama di London. Enggak percaya, tanya pada yang pernah ke London, tapi saya kan baca aja itu. Karena saya gemar melihat sepak bola, saya tahu juga pemain-pemain mana yang Muslim dan yang tidak itu. Nah, dan mereka memang difasilitasi. Dan yang keempat ini Pak, potensi itu pengalaman sejarah masa lalu. Apa itu? Jadi saat Barat yang Kristen itu menjajah Timur termasuk di non-Muslim, resistensi perlawanan yang paling kuat itu adalah dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Ya karena ajaran orang-orang Islam itu tidak mengizinkan satu bangsa mengeksploitasi bangsa lain, satu bangsa menjajah bangsa lain. Jadi semangat inilah yang kemudian diakomodasi menjadi dalam ajaran jihad itu. Ya. Wah, ini betul-betul 4 hal ini potensi yang sangat ditakuti oleh Barat. Kalau dunia Islam itu bisa memanage potensi-potensi ini, ya Barat merasa ketakutan itu. Karena itu apa? Jadi yang terjadi selain SCM tadi, kalau ada persoalan politik ya gebuk dulu, urusan belakang. Dan saya khawatir fitnah ini kan kemudian ya terus dipakai sebagai standar dalam rangka menghadapi dunia Timur. Jadi Barat itu takut kalau Islam kan punya potensi untuk bangkit kembali sebagai kekuatan peradaban dunia. Ya. Barat kan baru 3 abad ini berjalan. Peradaban Barat modern sekarang yang kita terpengaruh. Islam pernah 8 abad bertahan itu. Barat sampai sekarang itu mengkaji bahwa Islam sampai sekarang itu masih punya potensi untuk bangkit sebagai kekuatan peradaban itu. Ya, yang saya sebutkan 4 tadi. Karena itu ini kemudian alasannya kenapa kemudian Islam menjadi sasaran yang sangat intens. Karena punya kekuatan itu. Ya. Lanjut. Lah, di sini persoalannya, mohon maaf. Radikalisme dan isu politik kontemporer. Kenapa saya cantumkan United States of America, Amerika Serikat ini? Karena sesungguhnya mereka itulah yang, ya mudah-mudahan saya salah. Tapi enggak lah, wong itu berdasarkan sumber ya data. Sebagian karena sudah 30 tahun tidak lagi menjadi rahasia negara dan sudah dikeluarkan menjadi pengetahuan umum. Ya. Yaitu terkait hubungannya dengan mujahidin. Jangan tahu mujahidin adalah dulu dimanfaatkan oleh Amerika dalam menghadapi tentara Uni Soviet di Afghanistan. Ya. Setelah berhasil, ya mereka ini kan diterlantarkan. Baru kemudian Taliban. Ya. Saya melihat foto bagaimana seorang jurnalis mencuri program
apa ya, undangan kelompok Taliban ini, dia undang ke Amerika Serikat, diajak keliling, nonton kota yang macam-macam. Kalau saya melihat penampilan orangnya persis saya dulu kayak dari kampung itu loh. Saya sebagai waktu kecilnya kan di desa Pak, jadi gumun ya kalau ada apa-apa. Nah, saya melihat orang-orang kelompok Taliban ini juga mereka diundang, diajak jalan-jalan ke Amerika. Jet. Setelah kemudian dikembalikan ke Afghanistan, mereka kemudian menyingkirkan Najibullah, ya, presiden Afghanistan yang itu ada bekas sisa-sisa daripada kelompok mujahidin itu. Kelompok Taliban inilah yang sebagian, bukan semua Taliban, inilah yang kemudian diangkat untuk mendirikan apa yang disebut dengan negara Islam. Setelah itu kan kemudian negara Islam menjadi istilah yang mengerikan ya bagi kelompok-kelompok tertentu. Dan itu kan diciptakan gitu loh. Setelah itu dihilangkan konflik internal Taliban sendiri. Saya 18-13 itu 20-13 ke Afghanistan loh ya. Dan suasananya luar biasa, masih mencekam itu. Lalu muncul Al-Qaeda. Siapa Al-Qaeda? Ya kabeh gaweane kono. ISIS. Siapa itu? Wahabi. Sampai nggak percaya, ini kan ada beberapa dokumen itu. Hillary Clinton waktu menjadi Menteri Luar Negeri zaman Obama, dia bilang, the people we are fighting today, we funded. Ini masih ada di video saya itu. Termasuk juga Kenny dan lain sebagainya. Jadi orang yang sekarang kita perangi, kata Hillary Clinton, ISIS dan sebagainya, itu dulu adalah kita yang membiayai, kita yang mendirikan. Itu ngomong di hadapan Senat itu. Dan karena itu Putin itu juga waktu konferensi pers dengan para wartawan Eropa menuduh keterlibatan Amerika di Syria dan lain sebagainya. Saya melihat raut muka para wartawan kan kecut gitu waktu Putin ngomong itu. Presiden Vladimir Putin Rusia mengkritik itu. Jadi itu ada dokumennya. The people we are fighting today, we funded. Orang yang sekarang kita perangi itu sehingga kita yang dirikan. Ada juga berapa ribu Toyota pemerintah Amerika, karena itu menjadi dokumen yang sudah tidak perlu ditahan lagi karena sudah lebih dari 30 tahun. Pengaruh itu apa? Jadi rekayasa itu namanya kan rekayasa, Pak. Cuman kita ini kan kalau bilang rekayasa itu kan terus digebuki. Lah kita ini kan berhadapan dengan masyarakat bawah yang mayoritas nggak tahu tentang gini. Mesir, contoh, zaman Anwar Sadat, akhir 70-an. Anwar Sadat itu mendirikan Jamaah Islamiyah yang kemudian tren di Indonesia, yang menuduh kemudian Abu Bakar Ba'asyir sebagai itu. Kenapa? Ini tujuan politik. Jadi Anwar Sadat itu mendirikan gerakan ekstrim yang namanya Jamaah Islamiyah. Tujuannya dalam rangka untuk mengikis, memperkecil pengaruh gerakan naseris sosial kiri, pengikut fanatik dari Abdul Jamal Nasir. Mungkin sampean bertanya, loh Pak, Anwar Sadat kan mulus suksesi menggantikan Presiden Jamal Abdul Nasir. Ngapain harus mendirikan politisi itu Pak? Kalau nggak punya pendukung real gitu kan masih ya mikir-mikir gitu loh.
Nah, di Indonesia sendiri, lihat aja para elit itu. Setelah nggak menjabat, mereka mendirikan partai. Apa tujuannya? Ya untuk membackup dia kalau nanti. Jadi itu Anwar Sadat. Nah ternyata Jamaah Islamiyah ini dalam waktu yang sangat singkat berkembang luar biasa. Dan itu pada akhirnya menakutkan Anwar Sadat sendiri. Jangan-jangan nih Jamaah Islamiyah nanti yang akan menggulingkan dia. Oleh karena itu kemudian kan tokoh-tokohnya ditangkapi, dimasukkan penjara dengan tuduhan anti pembangunan, ya, membuat keonaran itu. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, Jamaah Islamiyah ini menurunkan faksi-faksi yang sangat beragam. Yang sampai sekarang masih hidup. Takfir wal hijrah itu masih ada, menjadi partai di Mesir sana. Jihad Islami masih ada. Jihad Islam itu banyak masuk di kalangan militer, terutama angkatan darat. Apa hubungannya ini? Orang jihad Islami inilah yang kemudian yang memberondong. Nah, Anwar Sadat waktu di podium itu waktu ada defile militer tahun 81. Panggung Anwar Sadat dan para elit pejabat kan diberondong oleh salah seorang anggota jihad Islam ini yang ada di barisan defile itu. Media Barat mengatakan ini adalah kelompok radikal yang tidak setuju dengan perundingan Camp David waktu itu, yaitu perundingan antara Israel dengan Mesir. Ya mungkin walaupun itu besar, tapi benar, tapi sebetulnya enggak. Itu ada hubungannya dengan orang jihad Islam itu marah, gimana wong Anwar Sadat sudah dibantu dan Jamaah Islamiyah berkembang besar dan tetap loyal pada dia, tapi karena kekhawatiran diri sendiri, para elit mereka ditangkapi. Akhirnya itu marah itu. Wah ini kasus di Mesir. Gimana di Indonesia? Bapak-bapak merasakan apa? Mohon maaf, saya merasakan itu ada politik pelemahan terhadap potensi umat Islam. Mohon maaf. Dan sebetulnya itu enggak sulit untuk menelusuri, ya sejak penjajahan Belanda ada politik Islam Belanda. Jangan baca bukunya Pak Akif Suminto, itu politik Islam Belanda, orang dukun itu yang terbit pada 84 itu. Jadi memecah-mecah Islam menjadi Islam sebagai ajaran ibadah, muamalah dan politik. Yang politik jangan, nah, yang ibadah muamalah nggak apa-apa dibantu. Nah, lalu ada zaman Belanda kan begitu, ada ordonansi Wildenskolen ordonansi. Jadi ordonansi tentang sekolah liar, guru ordonansi, ya, dan lain sebagainya. Dan kan berlanjut memanfaatkan terorisme sebagai alat yang efektif di dalam ini proyek pelemahan. Ada upaya sertifikasi ulama zaman SBY, pemerintahan SBY itu. Saya waktu itu nggak tahu, diwawancari oleh sebuah televisi nasional, Metro. Pak, kenapa kok nggak setuju? Nggak. Karena alasannya kemudian dia mengatakan Arab Saudi ada itu Pak sertifikasi ulama, Malaysia ada itu Pak, lain Indonesia itu agama tidak masuk dalam struktur negara. Kalau agama masuk dalam struktur negara itu lalu kemudian harus ada paham resmi agama negara. Lah di Indonesia nggak ada itu. Ini yang sedang diperjuangkan oleh kelompok tertentu agar Indonesia itu memiliki faham agama resmi negara itu, sehingga nanti semuanya bisa dikontrol melalui ulama, mubaligh, dan lain sebagainya itu. Jadi nanti sampai bicara tentang gini, ini pengajian nggak bisa. Ya ngaji itu ya tentang ibadah. Sholat di luar nggak boleh. Sholat ya di masjid. Ya. Memasukkan nilai etika moral dalam
praktek ekonomi nggak boleh. Jadi agama termasuk Islam itu ya hanya nanti masjid, wesiku, poso, nggak bisa agama kemudian ditarik-tarik ke aspek kehidupan yang lain. Nah, terakhir penutup, mohon maaf Pak Sultan. Jadi ini radikalisme tidak akan pernah berakhir menurut saya. Meski ini perlu dikoreksi. Karena ada kelompok kepentingan yang merasa diuntungkan dengan terus adanya isu-isu radikalisasi. Nah, sekarang ini dikembangkan maknanya sangat luas. Jadi melaksanakan ajaran agama tertentu dianggap radikal. Mengatakan ajaran ada istilah kafir dianggap radikal. Saya itu loh dikatakan tetangga sebelah ini sebagai domba yang tersesat. Saya nggak apa-apa, wong itu kan ajaran agama mereka. Itu aneh di kita itu. Kafir kemudian harus diganti artinya dengan itu kan istilah-istilah yang sudah baku di agama ya. Kenapa? Memang persoalannya bagaimana kita menggunakan istilah itu. Ya. Tapi kalau kemudian sudah buru-buru itu harus diganti, itu harus saya nggak setuju itu. Jadi kan terus dikembangkan itu. Istilah kadrun dihidupkan kembali, kebencian terhadap Arab muncul. Semua itu muaranya akan ke Islam dan pada akhirnya ke kita semua. Saya pikir itu kalau ada pertanyaan monggo.